Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di video ini kami akan menjelaskan kasus perbedaan kebudayaan di Indonesia yaitu konflik sampit. Perkenalkan, nama saya Alvin Emilio. Saya Rahmawati. Saya Devi Mayanti Magdalena. Saya Dayun Fahira. Dan saya Fujiak Taulia. Ya, baik. Saya akan mempresentasikan yang pertama ini ada konflik. Konflik ini merupakan pertentangan atau perselisihan antara kedua belah pihak atau lebih yang dimana untuk mencapai tujuan tertentu yang mungkin melemahkan salah satu pihak sehingga terjadi perpecahan. Kemudian ada faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik ini ada beberapa ya. Yang pertama ini ada perbedaan kepentingan, perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya. Kemudian bisa juga perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan ini dapat menyebabkan perpecahan sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan. Kemudian juga ada perubahan sosial, di mana mungkin perubahan sosial itu belum menyeluruh sehingga terjadi sebuah konflik. Kemudian ada unsur-unsur konflik. Unsur-unsur konflik ini ada yang pertama ini aktor. Aktornya ini atau pelakunya ini di sini ada dua ya. Ada etnis Dayak yang asli dan juga etnis Madura. Ini pendatang. Kemudian juga ada situasi ini perbedaan nilai dan kebudayaan yang menyebabkan terjadinya konflik sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian juga ada objek. Nah, objeknya sendiri itu ada kondisi ekonomi yang menyebabkan perebutan sumber daya dari kedua etnis tersebut yang kerap kali dikuasai atau lebih dominan oleh warga pendatang. Bahwa orang Dayak sudah tidak suka terhadap perilaku suku Madura berada di daerah Kota Uring Timur ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di daerah ini, perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Ya, konflik ini terjadi di antara kedua suku Dayak dan Madura yang terjadi pada tanggal 18 Februari di tahun 2001, yakni tepatnya di Sampit, Kalimantan Tengah sebelum pada akhirnya menyebar atau meluas ke seluruh provinsi Kalimantan. Konflik ini bermula sejak akhir 2000, tahun 2000 maksudnya, di mana terjadi bentrokan antara etnis Dayak dan Madura di Desa Kerangpangi, Kabupaten Katingan, yakni sebuah perkelahian di sebuah tempat hiburan di Desa Pertambangan Emas Ampalit, di mana perkelahian ini menyebabkan seorang etnis Dayak yakni Sandong tewas akibat beberapa luka bacokan. Kasus tewasnya Sandong ini sebenarnya telah ditangani polisi setempat, namun hal tersebut tidak dapat meredam amarah dari keluarga Sandong dan juga tetangganya karena memiliki solidaritas yang cukup tinggi. Setelah peristiwa tersebut, sekitar 300 warga Dayak mendatangi tempat tewasnya Sandong, kemudian mencari pelaku yang kemudian mereka menemukan pelakunya dan mereka marah, kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak benda-benda berharga dan juga fasilitas umum yang merupakan milik warga Madura. Penyerangan tersebut membuat 1.300-an orang masyarakat Madura dan juga pendatang lainnya ini mengungsi. Terdapat dugaan bahwa salah seorang pelaku pembunuhan Sandong ini
bersembunyi di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur. Minggu dini hari pada tanggal 18 Februari 2001 di kota Sampit, pada tepatnya pukul 1 pagi waktu Indonesia bagian Barat, warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura yang bernama Matayo. Nah, penyerangan tersebut membuat 4 orang warga Madura meninggal dunia dan 1 orang warga Madura mengalami luka berat. Harinya pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, warga Madura membalas dendam dan mendatangi salah satu rumah warga Dayak yang bernama Timil. Jadi Timil ini diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Dan Timil ini akhirnya berhasil diamankan oleh polisi. Namun warga Madura merasa sangat tidak puas dan warga Madura membakar rumah Timil dan membakar juga rumah kerabat Timil yang menewaskan 3 penghuni rumah tersebut. Beberapa lama kemudian, tepatnya pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personil dengan kendali BKO Polda Kalimantan Tengah tiba di Sampit. Puluhan tersangka dan beberapa barang bukti senjata tajam diamankan kemudian dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Namun tetap saja situasi tidak kunjung kondusif. 16 Februari ditemukan sejumlah jasad di berbagai sudut kota Sampit. Jadi selama 2 hari pada tanggal 18 dan 19 Februari 2001, kota Sampit ini sepenuhnya dikuasai oleh warga Madura. Sejak penyerangan Matayo, warga Madura bertahan bahkan berani melakukan sweeping atau razia terhadap pemukiman-pemukiman warga Dayak. Namun, situasi berbalik. Pada tanggal 20 Februari 2001, sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran sungai, Mentaya seperti Seruyan, Ratuan Pulut, Peranggean, Kating Hilir, bahkan Barito berdatangan ke kota Sampit melalui hilir sungai Mentaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak menyelusup ke daerah Bamang dan sekitarnya yang merupakan pusat pemukiman warga Madura. Mereka memukul balik warga Madura yang terkonsentrasi di berbagai sudut jalan Sampit. Pembersihan etnis yang dilakukan oleh warga Dayak terus berlanjut selama beberapa minggu ke seluruh Kalimantan Tengah hingga ke wilayah ujung jalan raya Trans Kalimantan, bahkan hingga ke Kuala Kapuas di sebelah tenggara, bahkan hingga ke Pangkalan Bun di sebelah barat. Berbagai senjata tradisional seperti mandau, lunju atau tombak, sumpit, bahkan senjata api yang mereka sebut dum-dum dijadikan senjata untuk melakukan perlawanan terhadap warga etnis Madura. Sementara itu, warga etnis Madura sendiri menggunakan celurit dan sejumlah bom rakitan sebagai senjata tandingan. Besarnya jumlah korban tewas yang terjadi dalam sejarah Perang Sampit terjadi karena suku Dayak dalam puncak kemurkaannya mempraktekkan ritual pemburuan kepala atau ngaya atau kayau. Ritual ini sebenarnya sudah dihentikan melalui perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1884. Konon ketika pemenggalan kepala itu terjadi sebelumnya didahului dengan ritual adat yang membuat pelakunya berada di alam bawah sadar. Mereka diberikan ilmu yang membuatnya dapat membedakan mana etnis Madura dan yang bukan untuk menentukan sasarannya. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap para provokator. Besarnya skala pembantaian dan konflik menyulitkan militer dan polisi untuk mengontrol situasi di Kalimantan Tengah sehingga dikirim pasukan bantuan dari Wakil Gubernur Kalimantan Tengah berupa 276 personel TNI dari Yonif 631 ATG ke Sampit. Tidak hanya pembunuhan, pembakaran rumah dan harta benda lainnya seperti kendaraan juga terjadi. Dari penelusuran rinci Andika Meri dalam skripsi di program studi ilmu sejarah UI berjudul Konflik Etnis antara etnis Dayak dan Madura di Sampit dan penyelesaiannya 2001-2006, diketahui ada 2 pejabat pemerintahan lokal yang berusaha menggagalkan proses pelantikan pejabat eselon yang akan mengisi struktur baru pemerintahan daerah Kota Waringin Timur dan melengsarkan bupatinya. 2 pejabat itu adalah Fredrik Asser
yang sehari-hari bekerja di Bapeda dan Lewis, seorang pegawai dinas kehutanan. Mereka tidak puas karena semua pejabat yang dilantik beragama Islam. Akhirnya, kepada polisi, Fedlik dan Lewis mengakui telah merencanakan kerusuhan itu sebelum melakukan penyerangan pada dini hari, 18 Februari. Warga Dayak dan etnis non-Madura lainnya telah 11 kali mengadakan pertemuan. Ia juga menyiapkan 15 juta untuk membayar provokator. Bahkan seturut keterangan dari Kakorserse Polri saat itu, Irjen Pol Enkesman Hilep, sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat mengadakan upacara adat untuk menyerang suku Madura. Untuk memperingati akhir konflik ini, dibuatlah perjanjian antara suku Dayak dan Madura. Guna memperingati perjanjian damai tersebut, maka dibentuk sebuah tugu perdamaian di Sampit. Oke, jadi sebelumnya konflik Sampit ini, konflik yang terjadi pada tahun 2001 ini bukanlah konflik pertama yang terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura. Nah, sebelumnya itu emang udah sering terjadi perselisihan antar kedua suku ini, yang dimana tuh puncaknya ini yaitu konflik Sampit ini. Terakhir kali tuh konflik besar yang terjadi antar kedua suku ini yaitu Desember 1996 sampai Januari 1997 yang telah menewaskan 600 orang. Nah, apa sih faktor penyebab dari konflik antar kedua suku ini? Jadi penyebabnya itu yang pertama adalah penduduk Madura yang tiba di Kalimantan Tengah pada tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, yang kemudian diteruskan oleh pemerintah Republik Indonesia hingga tahun 2000. Penduduk Madura ini telah membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah, yang dimana penduduk Madura ini memperoleh kontrol terhadap industri komersial di provinsi tersebut seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Nah, di sini tuh suku Dayak tuh udah mulai nggak puas dengan kedatangan para pendatang ini. Belum lagi kadang tuh ada desakan dari para penebang kayu yang telah masuk ke hutan. Jadi mereka tuh harus pindah. Terus kadang tuh ada larangan menambang di tanah asli mereka. Terus berbagai sektor perekonomian lain serta kehidupan lain yang telah dikuasai oleh para pendatang ini, yaitu suku Madura. Nah, hal tersebut telah membuat perselisihan antar kedua suku ini. Terus faktor lain yang menjadi penyebab konflik antar kedua suku ini, yaitu suku Dayak dan suku Madura ini, yaitu perbedaan dari nilai-nilai mereka, yaitu seperti adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun, sehingga orang Dayak ini berpikiran bahwa tamunya ini tuh siap untuk berkelahi. Terus jadi para pendatang ini tidak memposisikan dirinya di tempat baru mereka gitu. Jadi hal tersebut telah membuat suku Dayak ini marah. Pada akhirnya setelah mengevakuasi para warga, menangkap pelaku dan menangkap para provokator, akhirnya suku Madura ini mau berdamai dengan suku Dayak, yang akhirnya dibuat perjanjian damai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.